Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, semua hadir? Semua masuk ya, berarti tidak ada yang sakit atau izin, semua masuk. Bagus ya, tetap jaga kesehatan dan semangat belajar. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita bersiap berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa. Terima kasih Madu. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, di bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Untuk memberi lebih semangat lagi untuk belajar, mari kita tepuk semangat. Masih ingat ya, semangat pagi, pagi-pagi semangat. Semangat pagi. Pagi, pagi, semangat. Kurang semangat. Semangat pagi. Pagi, pagi, semangat. Masih ada yang ingat pelajaran minggu lalu tentang apa? Kelangkaan. Ada yang ingat apa itu kelangkaan? Kelangkaan itu adalah ketidakseimbangan antara sumber daya dan kebutuhan manusia. Karena kebutuhan manusia itu sangat banyak dan alat atau sumber dayanya itu terbatas, maka terjadi kelangkaan. Untuk itu yang kita pelajari hari ini adalah tentang kebutuhan manusia itu apa. Kebutuhan manusia itu apa sih? Ya, itu nanti yang akan kita pelajari. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, ditayangkan video pembelajaran tentang kebutuhan manusia, siswa dapat menentukan jenis-jenis kebutuhan dengan tepat. Kemudian yang kedua tujuannya, setelah menyimak PPT tentang kebutuhan manusia, siswa dapat menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan dengan baik. Dan yang ketiga, setelah mengamati permasalahan kontekstual terkait jenis-jenis kebutuhan yang diberikan, siswa dapat menentukan hasil permasalahan tersebut secara benar. Yang keempat, setelah mengamati permasalahan kontekstual terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan yang diberikan, siswa dapat menentukan hasil permasalahan tersebut secara benar. Kemudian tujuannya sudah, sekarang manfaatnya. Manfaat pembelajaran kita hari ini itu adalah untuk mengetahui jenis-jenis kebutuhan manusia dan apa? Faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Iya. Jenis-jenis kebutuhan manusia dan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Selanjutnya, kamu simak. Kamu perhatikan video pembelajaran berikut ini. Kebutuhan manusia. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut merupakan barang-barang yang sangat dibutuhkan manusia.
Barang tersebut bisa jadi merupakan kebutuhan atau keinginan. Kita sebaiknya menyusun skala prioritas untuk menentukan kebutuhan yang paling penting yang harus diutamakan pemenuhannya. Kebutuhan adalah suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi kehidupan. Contoh, bagi mereka yang lapar, menuntut untuk dipenuhinya makan. Begitu juga mereka yang haus harus segera minum. Apabila kebutuhan ini tidak dipenuhi, maka kelangsungan hidup orang yang bersangkutan akan terganggu. Kebutuhan manusia bersifat beragam dan tidak terbatas. Jenis-jenis kebutuhan. Kebutuhan menurut intensitasnya atau tingkatannya dibagi menjadi 3, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer atau kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang harus dipenuhi karena bila tidak dipenuhi akan mempengaruhi kelangsungan hidup. Contoh kebutuhan primer adalah makan, pakaian, dan perumahan. Kebutuhan sekunder atau tambahan adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Tidak terpenuhinya kebutuhan ini tidak mengganggu kelangsungan hidup. Contoh kebutuhan sekunder antara lain perabot rumah tangga, lemari, arloji, radio, dan lain-lain. 3. Kebutuhan tersier atau kebutuhan barang mewah adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder terpenuhi. Kebutuhan ini tidak mutlak harus dipenuhi tetapi disesuaikan dengan kondisi keuangan dari masing-masing orang. Contoh kebutuhan tersier antara lain mobil, villa, home theater, liburan ke luar negeri, dan lain-lain. Kebutuhan menurut sifatnya yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang bersifat memberi kepuasan pada badan atau jasmani. Contoh, olahraga, kesehatan, dan obat. Sedangkan kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang dirasakan untuk kepentingan jiwa manusia. Contoh, rekreasi, agama, nonton TV, dan baca buku. Itu tadi tayangan video pembelajaran tentang jenis-jenis kebutuhan. Sekarang Ibu akan bagi menjadi kelompok, akan diskusi kelompok yang anggotanya adalah kelompok 1. Kelompok 1 itu Reska, Bayu, Madu, dan kelompok 2 Fransi, Salsabila, Anaya. Ya, yang kelompok 2. Ya. Silahkan dikerjakan. Sudah. Sekarang presentasi. Hasil diskusi kami. Nama kebutuhan: nasi primer, jasmani, sekarang individual; mobil sekunder, rohani, yang akan datang individual; villa tersier, jasmani, yang akan datang kelompok; obat primer, jasmani, sekarang individual. Terima kasih Bayu, silahkan kembali ke tempat. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2, giliran kelompok 2 maju. Ya Pak, Fransi. Oh iya, Fransi silahkan. Ya dibaca tadi. Oh. Untuk makan primer, jasmani, sekarang individual;
kilo, primer, jasmani, cetakan, individual, emas, sekunder, zirkon, sekunder, cetakan, individual, sifat karben, sekunder, cetakan, individual. Ya. Terima kasih Francis, silahkan kembali ke tempat duduk. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ada yang mau menanggapi hasil kelompok 1 atau 2 dari kelompok 1 menanggapi yang kelompok 2? Apakah sudah kelompok 2? Apakah sudah betul semua? Ada beberapa ya, dari ini ada yang kurang tepat. Tadi ada baju itu sebetulnya harusnya primer ya. Gitu. Masih selanjutnya adalah pekerjaan individu. Ini bebas bisa saya, tidak usah dikerjakan. Enggak apa-apa. Waktunya 10 menit, silakan dikerjakan. Yang sudah selesai dikumpulkan, yang sudah selesai silahkan dikumpulkan. Sudah selesai belum? Silahkan dikumpulkan yang sudah selesai. Ya, terima kasih. Bisa mengerjakan semua? Ya, baiklah, nanti Ibu koreksi ya. Setelah itu kesimpulan pelajaran kita hari ini apa ya? Tadi kalian belajar apa? Dan ya, jenis-jenis kebutuhan manusia dan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Ada beberapa tadi, ada kebutuhan menurut sifatnya, menurut kepentingannya, menurut subjeknya, dan menurut berdasarkan waktu pemenuhannya. Kemudian itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan, itu ada tempat tinggal, ada pendidikan, ada usia, ada pendapatan, selera, dan jenis kelamin. Kemudian kita refleksi. Apa yang kalian pelajari hari ini? Apa yang menarik dari pelajaran hari ini? Ada videonya. Ada videonya? Menarik enggak menurut kalian? Belajar ada. Ya. Kemudian apa lagi yang menarik? Bisa mengetahui apa? Jenis kebutuhan manusia. Ya. Kemudian apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Kebutuhan manusia, dan apa lagi yang kedua? Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Kemudian yang belum kamu pahami apa? Yang belum kamu pahami apa? Udah. Ya, anak-anak hebat ya. Oke, sekarang sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, Bendang akan menyampaikan kegiatan untuk minggu depan. Minggu depan setelah pelajaran tentang kebutuhan, jenis-jenis kebutuhan dan yang faktor-faktor yang mempengaruhi adalah tentang pokok bahasanya tentang alat pemuas kebutuhan ya. Kamu belajar di rumah, baca-baca buku paket, buku yang kamu miliki, atau kamu browsing di internet lewat HP atau lewat laptop kalau ada. Dipelajari, nanti kita sharing, kita bagi ilmu di minggu depan. Dan jangan lupa ada PR dari Bendang, yaitu PR halaman 152. Dikerjakan halaman 152. Besok minggu depan kita bahas PR-nya, dikumpulkan minggu depan dan kita bahas sama-sama. Untuk hari ini pelajaran kita cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum kita menyelesaikan pelajaran ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bayu, silahkan dipimpin temannya berdoa.
Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan anak-anak pulang dengan hati-hati ya, yang jalan atau naik sepeda yang hati-hati. Ya. Hati. Terima kasih.